Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saidina Satria Siregar dengan NIM 5020223390. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Kapsel Hukum Pidana dosen pengampu Dr. Hasanal Mulkan SHMH yang berjudul Penegakan Hukum Lingkungan dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia. Latar belakang: lingkungan hidup berperan penting dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya sebagai sumber daya utama dan pengatur keseimbangan ekosistem. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius, terutama kebakaran hutan dan lahan. Karhutla yang terjadi hampir setiap tahun. Karhutla menyebabkan kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan, seperti gangguan pernapasan dan menurunnya kualitas udara. Umumnya, kebakaran disebabkan oleh ulah manusia, terutama praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Walaupun Indonesia memiliki dasar hukum kuat melalui UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam kelembagaan maupun koordinasi antar instansi. Rumusan masalah yang pertama: bagaimana bentuk dan mekanisme penegakan hukum lingkungan yang diterapkan dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia? 2. Apa saja faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap para pelaku kebakaran hutan dan lahan, baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun teknis lapangan? 3. Bagaimana upaya dan langkah strategis yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum lingkungan, khususnya untuk mencegah dan menanggulangi kasus kebakaran hutan dan lahan di masa mendatang? Tujuan penulisan: 1. Menjelaskan secara komprehensif berbagai bentuk, mekanisme, serta dasar hukum yang digunakan dalam proses penegakan hukum lingkungan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. 2. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai hambatan, kendala, serta faktor penyebab yang mengurangi efektivitas pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan. 3. Memberi rekomendasi strategis yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam rangka memperkuat efektivitas dan konsistensi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Indonesia, sehingga dapat menciptakan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Pembahasan. 1. Bentuk penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan akibat aktivitas manusia. Pelaksanaannya mencakup 3 jalur utama: administrasi, perdata, dan pidana, yang saling melengkapi untuk memberikan perlindungan hukum bagi lingkungan. Penegakan administrasi dilakukan oleh pemerintah seperti KLHK untuk menghentikan atau memperbaiki kegiatan usaha yang merusak lingkungan melalui sanksi berupa pencabutan izin, penghentian kegiatan, atau denda. Penegakan perdata ditempuh melalui pengadilan guna menuntut ganti rugi atas kerusakan lingkungan oleh negara, masyarakat, atau organisasi lingkungan. Sedangkan penegakan pidana menjadi langkah paling tegas dalam menjatuhkan hukuman penjara atau denda berat bagi pelaku kejahatan lingkungan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, UU Cipta Kerja 2020, dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. 2. Kasus penegakan hukum kebakaran hutan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan, termasuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku individu maupun korporasi. Beberapa kasus menonjol seperti PT Sampurna Agro 2020 dan PT NSP 2021 menunjukkan adanya tindakan tegas melalui denda dan sanksi administratif atas pembakaran lahan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Namun, banyak kasus serupa tidak sampai ke pengadilan akibat lemahnya bukti ilmiah, sulitnya pembuktian unsur kesengajaan, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga
Faktor ekonomi dan politik juga sering memengaruhi proses hukum, sehingga penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar secara teknis, kelembagaan, dan politik. Yang ketiga, hambatan dalam penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang mengurangi efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah lemahnya bukti ilmiah untuk membuktikan keterlibatan pelaku, terutama korporasi, karena proses pembuktian memerlukan data teknis seperti citra satelit dan hasil laboratorium yang sulit diperoleh dan mahal. Kurangnya koordinasi antar lembaga seperti KLHK, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah juga memperlambat penanganan kasus. Selain itu, intervensi ekonomi dan politik sering memengaruhi proses hukum, terutama terhadap perusahaan besar. Faktor lain yang menghambat adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi jumlah PPNS, lingkungan yang masih sedikit, serta minimnya fasilitas pemantauan membuat pengawasan tidak optimal, sehingga banyak kasus kebakaran terlambat ditangani dan menimbulkan kerusakan yang lebih luas. 4. Upaya pemerintah dalam peningkatan penegakan hukum. Sebagai respon terhadap berbagai kendala penegakan hukum lingkungan, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat efektivitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Salah satu upaya utamanya adalah penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi seperti SIPONGI yang digunakan untuk mendeteksi dini titik panas agar pencegahan dapat dilakukan lebih cepat. Pemerintah juga memperkuat kerjasama antar instansi seperti KLHK, Polri, dan TNI melalui patroli terpadu untuk pengawasan lapangan dan penindakan hukum yang lebih tegas. Selain itu, peningkatan kapasitas PPNS dilakukan melalui pelatihan agar mampu menangani kasus secara profesional dan ilmiah. Langkah lain adalah penyempurnaan regulasi serta penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana secara berlapis terhadap korporasi guna menciptakan efek jerah dan mendorong kepatuhan terhadap prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Jadi, kesimpulannya, penegakan hukum lingkungan memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan mencegah kerusakan ekosistem, terutama dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Upaya dilakukan melalui jalur administrasi, perdata, dan pidana yang saling melengkapi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti lemahnya bukti ilmiah, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta intervensi politik dan ekonomi. Meskipun begitu, pemerintah terus berupaya memperkuat penegakan hukum melalui teknologi pengawasan, kerjasama antar instansi, dan peningkatan kapasitas aparat. Dengan komitmen dan pengawasan yang konsisten, penegakan hukum lingkungan diharapkan menjadi lebih efektif dan berdampak nyata bagi pelestarian lingkungan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.